Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan memahami tentang fluida. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang prinsip Bernoulli. Oke, prinsip Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, merupakan ilmuwan dari Swiss ya, yang beliau mengemukakan bahwa tekanan pada aliran fluida itu memenuhi persamaan Bernoulli, yaitu seperti yang akan saya tuliskan berikut ini. Jadi kita mulai dari sini, misal ada pipa seperti ini ya, ada beda ketinggian, ini ada titik 1 di sini dengan permukaan penampang pipa seperti ini, kemudian ada beda ketinggian di tempat 2 gitu ya. Maka berlaku prinsip Bernoulli, yaitu jadi ini berlaku seperti ini ya, saya kotakin. Jadi P1 pressure di 1 tambah setengah rho V1 kuadrat. V ini kecepatan ya. Kemudian ada rho GZ1 berarti ketinggian di 1 itu konstan. Jadi P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GZ2 gitu ya. Nah, ini sangat banyak aplikasinya ya, walaupun tidak seakurat Navier-Stokes equation ya, atau persamaan-persamaan yang lebih rumit. Tapi ini cukup bisa dapat menggambarkan fenomena-fenomena dan dapat diaplikasikan beberapa hal, termasuk menjelaskan bagaimana sayap pesawat terbang dapat mengangkat pesawat terbang gitu ya. Nah, ada batasan dari prinsip Bernoulli ini. Yang pertama adalah jadi limitationnya ya, limitnya atau batasannya, maaf. Batasan untuk persamaan Bernoulli pertama ini harus tunak gitu ya, atau steady state condition. Yang kedua adalah fluidanya incompressible. Artinya massa jenis atau rho-nya tidak berubah di setiap titik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah friksi karena viskositas itu diabaikan. Jadi ini asumsinya terlalu kasar sebenarnya, tapi cukup banyak manfaatnya gitu ya. Oke, ini persamaannya, bagaimana kita menggunakannya, lebih baik kita langsung saja kita ke soalnya ya. Oke, ini contoh soalnya. Pipa menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar berarti A1 dan pipa 2A2 adalah 4:1. Jadi kita bisa tulis informasi awalnya adalah A1 banding A2 adalah 4:1. Lalu yang kedua, posisi pipa besar adalah 5 meter. Jadi saya bisa tulis Z1 sama dengan 5 meter dan Z2 sama dengan 1 meter. Kecepatan aliran pada pipa besar adalah V1 ya, 36 km per jam. Dengan tekanan P1 sama dengan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini 36 km per jam, kita rubah dulu aja jadi meter per second, berarti 36.000 dibagi 3.006. Ya, ini 10 meter per second. Oke, yang ditanya berapakah kecepatan air pada pipa kecil, kemudian yang kedua selisih tekanan pada kedua pipa, kemudian yang ketiga adalah tekanan pada pipa kecil. Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Untuk nomor yang A, kita bisa pakai hukum kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti kan pipa kecil kan di V2 ya, berarti V2 sama dengan A1 V1 per A2. A1 banding A2 itu kan 4:1 ya. 4/1 dikali V1 kali 10. Sama dengan 40 meter per second. Oke. Yang B, ini perlu kita masukkan ke persamaan Bernoulli-nya. Kita tulis dulu persamaannya. Ini persamaan Bernoulli-nya, saya tuliskan lengkap begini. Kemudian yang ditanyakan selisih tekanan antara kedua pipa gitu ya. Selisih tekanan itu delta P. Jadi misal delta P itu adalah misalnya P1 min P2. Berarti kalau kita pindahkan ini ke sana, maka kita bisa tulis bahwa
setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat ini ya, ditambah rho GH2 dikurang rho GH1. Atau kita bisa tulis setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho GH2 min H1. Dah, tinggal kita masukin angkanya. Ini setengah rho. Ini apa? Air ya. Karena ini air berarti kita bisa asumsikan bahwa rho-nya sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Berarti ini 1000. Kemudian V2 kuadrat. V2 kuadrat kan ini ya 40 kuadrat gitu ya. Dikurangin V1 kuadrat 10 kuadrat ditambah 1000 dikali 9,8 ini G dikali H. H-nya adalah berapa? H2 min H1. Berarti 1 dikurangin 5. 1 dikurang 5 gitu ya. Kalau kita hitung berarti dapatnya adalah didapat ini 789.200 Pascal. Nah, ini bedanya gitu ya. Berarti C ini B ya. Kemudian berarti kalau kita mau ketemu jawaban C, berarti kita kan tahu ya delta P itu sama dengan P1 min P2 sama dengan 789.200 Pascal. Berarti tekanan di pipa kecil adalah P2 sama dengan, ini pindah ke sana berarti P1 dikurangin 789.200 Pascal. Dapatnya adalah ini 9, P1-nya kan 9,1 ya. Berarti kalau 9,1 kali 10 pangkat 5, jawaban 120.800 Pascal. Nah, ini adalah tekanan di titik 2. Ya, jadi dapatnya 120.800 Pascal. Oke, mungkin ini bahasan singkat mengenai hukum Bernoulli. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.